Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep kepariwisataan. Nah, apa itu pariwisata? Ini pengertian pariwisata itu sudah dimulai sejak zaman Babilonia, kurang lebih 4000 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada perjalanan Marco Polo, kemudian pada abad ke-14 ada Ibnu Battuta. Nah, kemajuan pariwisata ini dimulai dengan adanya travel agent pertama di dunia. Ini pada tahun atau pada abad ke-19. Thomas Cook ini adalah orang yang dianggap pertama menjalankan bisnis travel agent. Kemudian angkutan wisata ini dimulai pada abad 14. Ini menggunakan gerobak beroda 4. Nah, apa itu pariwisata? Berdasarkan disiplin keilmuan, ini adalah sebuah ilmu tersendiri. Ini diajarkan di kota Dubrovnik, Yugoslavia. Kemudian pada 1930 diajarkan sebagai mata pelajaran di Sekolah Tinggi Dagang di Bern University. Kemudian tahun 62 ada kongres di Madrid, ini organisasi pariwisata yang mengakui pariwisata sebagai cabang sebuah ilmu pengetahuan. Apa itu pariwisata? Pariwisata adalah proses berpergian sementara untuk menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Tujuannya apa? Bisa ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Pariwisata berarti sama dengan perjalanan wisata. Lalu siapa yang melakukan pariwisata? Maka yang melakukan perjalanan disebut sebagai wisatawan atau turis. Jadi siapa yang disebut sebagai wisatawan? Kalau dia melakukan perjalanan wisata dan tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Nah, kegiatannya bisa pesiar, bisa juga hubungan dagang. Kalau kurang dari 24 jam, itu disebut sebagai pelancong. Kalau pengunjung, itu lain lagi. Pengunjung adalah orang yang datang ke suatu negara tempat, biasanya dengan maksud apapun kecuali melakukan perjalanan untuk menerima upah. Jadi kalau tujuannya untuk menerima upah, itu disebut sebagai pengunjung. Kemudian ada paspor, ada visa. Paspor itu surat keterangan identitas warga negara. Visa itu adalah surat keterangan izin tinggal yang dikeluarkan oleh negara tujuan. Ada visa diplomatik, ada visa dinas, kemudian ada visa biasa. Ada visa biasa ini dibagi menjadi visa transit, visa kunjungan, dan visa berdiam sementara. Nah, bentuk pariwisata itu ada wisata alam. Bentuk kegiatannya memanfaatkan potensi sumber daya alam. Kemudian ada objek wisata alam. Ini adalah sumber dayanya. Kemudian kegiatan wisata alam, jadi kegiatan yang dilakukan di alam tersebut. Kemudian ada istilah konservasi, itu pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan lestari. Ada konservasi sumber daya alam secara hayati, jadi objeknya adalah objek yang hidup atau hayati. Apa itu objek yang hayati? Ini adalah unsur hayati secara keseluruhan. Nah, unsur hayati yang membentuk ekosistem ini adalah
maka akan menjadi ekosistem sumber daya hayati. Nah, kawasan yang ekosistem tersebut kalau dia dilindungi dan sebagainya, maka akan menjadi kawasan pelestarian alam. Kawasan tersebut kalau dijadikan sebagai objek tujuan wisata disebut sebagai kawasan wisata alam. Nah, kawasan pelestarian kalau dia lengkap secara keseluruhan di ekosistemnya, dari semua tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya, dan dia dilindungi, maka dia menjadi cagar alam. Kemudian kalau yang dilindungi hanya hewannya saja, maka daerah tersebut dinamakan suaka marga satwa. Kalau keseluruhan lingkungan, apakah hewan, binatang, kemudian lebih luas lingkupannya, maka daerah tersebut menjadi taman nasional. Nah, di taman nasional biasanya ada hutan yang di zona pemanfaatan itu dimanfaatkan untuk rekreasi, maka hutan tersebut disebut sebagai hutan wisata. Ada juga taman wisata kalau hutan wisatanya itu memiliki keindahan alam yang unik gitu. Kalau hutan tersebut dihuni oleh binatang yang bisa diburu, bisa menjadi taman buru. Kalau untuk tujuan pendidikan, maka hutan tersebut bisa menjadi taman hutan raya. Nah, kalau wilayahnya di laut, maka daerah tersebut disebut sebagai taman laut. Ini beberapa contohnya. Nah, tadi di awal sudah ada namanya travel agent atau biro perjalanan wisata. Jadi ada sebuah perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan paket wisata, dimulai dari transportasi, penginapan, dan sebagainya. Itu akan menjadi satu kesatuan. Kemudian objek yang dituju itu biasanya terdiri dari beberapa objek dalam satu paket perjalanan. Kegiatannya apa saja yang dilakukan Biro Perjalanan Wisata ini ada banyak, mulai dari menyusun dan menjual paket sampai kemudian mengurus perjalanan kalau dia perjalanannya membutuhkan surat-surat khusus, misalnya ke luar negeri, paspor, visa, dan sebagainya. Kemudian kalau agen perjalanan wisata, dia kegiatannya lebih sedikit gitu. Jadi agen itu sifatnya adalah sub dari Biro Perjalanan Wisata. Jadi ada Biro Perjalanan Wisata, ada agen perjalanan wisata. Jadi kalau biro tadi secara dari Biro Pariwisata. Nah, industri yang bergerak dalam pariwisata ada industri angkutan, akomodasi, kemudian perusahaan-perusahaan lain yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Nah, itu beberapa bagian yang ada dalam kegiatan kepariwisataan. Selanjutnya berkaitan dengan atraksi dan motif wisata. Ada namanya pramuwisata. Ini kalau bahasa umumnya adalah travel guide. Ada pramuwisata umum. Jadi dia memiliki kemampuan pengetahuan di semua objek pariwisata. Jadi semua objek dia kuasai, dia pahami. Kemudian ada pramuwisata khusus. Jadi dia hanya objek-objek khusus, misalnya budaya, sejarah. Kemudian ada pembimbing dharma wisata. Jadi ini pemimpin dari para pramuwisata. Kemudian ada pramuwisata yang profesinya sebagai pengemudi. Jadi dia
khusus untuk mengemudikan kendaraan-kendaraan yang melayani pariwisata. Nah, bentuk dan macam pariwisata, ada pariwisata perorangan. Ini hanya perjalanan sendiri atau satu atau dua orang saja. Kemudian ada wisata keluarga, jadi memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian grup wisata atau rombongan, gitu. Ini dari sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian dari segi pengaturannya, ada yang pariwisata itu direncanakan, jadi jauh-jauh sebelum berangkat itu sudah disepakati kemana tujuannya, kemudian transportasinya dan sebagainya. Kemudian paket wisata, ini biasanya yang dijual oleh biro perjalanan atau travel agent. Paket wisatanya apa saja, misalnya tujuannya kemana, kemudian makan berapa kali, menginap di hotel mana dan sebagainya. Kemudian ada pariwisata yang ada pemimpinnya, jadi ada orang yang menjadi pemimpin dari perjalanan pariwisata. Kemudian wisata khusus, ini adalah wisata yang disusun untuk memenuhi permintaan kelompok tertentu. Kemudian ada wisata tambahan, jadi ada bonus dari perjalanan wisata. Kemudian dari tujuannya ada wisata liburan, kemudian wisata pengenalan, kemudian ada wisata pendidikan dan wisata pengetahuan. Ada lagi wisata keagamaan, ini salah satunya dalam kegiatan umroh itu biasanya paketnya ada nanti wisata, ada perjalanan ke wisata yang lain. Kemudian wisata khusus, ini misalnya kelompok-kelompok tertentu yang melakukan perjalanan. Kemudian ada wisata berburu, ini tujuannya adalah khusus untuk berburu. Kemudian dari jenis penyelenggaraannya, kalau dia hanya kurang dari 24 jam mengunjungi satu atau lebih objek wisata disebut sebagai ekskursi. Kemudian kalau digunakan peralatan khusus, kan disebut sebagai safari tour. Kalau menggunakan kapal pesiar disebut sebagai cruise tour. Kalau yang berangkat inilah golongan remaja, biasanya masih SMA, kemudian masih mahasiswa, disebut sebagai wisata remaja. Kalau dia objeknya adalah laut, maka disebut sebagai wisata bahari atau marine tour. Nah, kenapa orang berwisata? Tujuannya apa atau motivasinya? Yang pertama, dia butuh hiburan, butuh rekreasi, butuh berlibur, stres pekerjaan dan sebagainya. Kemudian dia butuh karena tujuan pendidikan dan penelitian. Kemudian kebutuhan keagamaan, kemudian kebutuhan kesehatan. Kemudian tertarik dengan kebudayaan dan kesenian. Tujuan keamanan, hubungan keluarga, politik, dan lain sebagainya. Nah, komponen perjalanan wisata apa saja? Ada sarana wisata terdiri dari 3 unsur. Sarana pokok itu adalah biro perjalanan atau agen perjalanan, kemudian transportasi, darat, laut, ataupun udara, kemudian restoran, ini untuk makan, kemudian objek wisata lainnya. Jadi ada objek wisata alam, ada objek wisata buatan manusia, kemudian ada atraksi wisata kesenian dan sebagainya. Kemudian sarana pelengkap, ini ada sarana olahraga, kemudian jalan, jembatan, listrik dan sebagainya. Kemudian sarana penunjang, ini bisa tempat souvenir dan tempat-tempat hiburan yang lain. Kemudian daerah tujuan wisata,
Ada wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus. Kelompoknya dibagi berdasarkan kegiatan tersebut. Nah, daya tariknya karena misalnya rasa senang, keindahan, kenyamanan, kebersihan, dan sebagainya. Kemudian mudah dijangkau. Dan biasanya ada ciri khusus yang spesifikasinya itu bersifat langka. Kemudian ada sarana dan prasarana penunjang. Kemudian ada daya tarik yang tinggi. Dan yang terakhir adalah ada nilai khususnya seperti upacara adat dan sebagainya. Nah, dalam perkembangannya untuk membangun sebuah daerah menjadi daerah wisata, maka ada beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai acuan. Yang pertama adalah kelayakan finansial. Apakah dengan membangun daerah tersebut akan menghasilkan income atau pendapatan yang menguntungkan. Kemudian kelayakan sosial ekonomi. Nah, apakah pembangunan di daerah tersebut itu layak secara sosial untuk pekerjaan, kemudian kondisi sosialnya memungkinkan, tidak ada konflik sosial dan sebagainya. Layak teknis, ini bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Layak lingkungan itu kalau tidak merusak lingkungan. Jangan sampai pembangunan pariwisata malah akan merusak lingkungan. Nah, bagaimana peluang pariwisata alam di Indonesia? Kita tahu Indonesia itu memiliki keindahan alam yang cukup besar. Latar belakangnya, kita tahu di sini yang bertanda merah ini adalah es di kutub utara. Itu sudah mulai berkurang luasnya. Ini tadinya dari sini. Ini tahun 70-an yang bergaris merah. Ini sekarang sudah hilang. 20% hilang. Ini akibat kerusakan lingkungan. Karena adanya kerusakan lingkungan, maka orang berwisata itu tujuannya adalah minat khusus. Minat khusus apa? Itu untuk melihat kondisi alam gitu. Karena sebagian besar alam yang sudah rusak gitu kan. Dia ingin mencari sesuatu yang alami. Nah, Indonesia itu dikenal sebagai mega biodiversitas karena memiliki keanekaragaman hayati yang sangat. Kondisi di Indonesia itu masih sebagian besar masih alami. Ini potensi untuk digunakan sebagai objek pariwisata, sehingga nantinya akan menghasilkan wisata yang lebih berkualitas. Beberapa contohnya keanekaragaman hayati yang unik. Nah, wisata khas yang berorientasi terhadap kondisi alam itu berbeda dengan wisata yang sifatnya massal. Perbedaannya gitu. Kalau wisata alam yang berbasis alam itu dia dengan perencanaan. Koordinasinya mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional gitu. Dan lain sebagainya. Beberapa perbedaan yang mendasari pengembangan pariwisata alam ini. Yang pertama adalah keinginan wisatawan untuk mencari keindahan alam. Kemudian dari segi produknya, ada produk-produk yang dikembangkan untuk dijadikan objek wisata. Nah, dua hal ini ketika digabungkan akan menjadi sebuah pengalaman yang lebih menarik. Beberapa contohnya, Raja Ampat di Indonesia bersaing dengan Phi Phi Island di Filipina atau di Thailand. Green Canyon dengan Grand Canyon. Kemudian hutan Kalimantan dengan Amazon. Danau Rano dengan Danau Ranukumbolo dengan hutan pinus Eropa.
ada air terjun Moramu dengan Niagara, kemudian ada Karten Piramid dengan Mount Everest, kemudian Gumuk Pasir Parangkusumo dengan Gurun Sahara. Ini beberapa contoh saja keunggulan pariwisata. Nah, apa yang menjadi pengaruh dari pariwisata berdasarkan perubahan iklim? Yang pertama adalah pengaruh fisik. Ini suhu meningkat, suhu di dunia itu meningkat. Kemudian prediksi cuaca itu akan susah, kemudian diikuti dengan beberapa bencana, dan naiknya permukaan laut yang diikuti dengan kehilangan beberapa jenis karang gitu. Kemudian yang mempengaruhi bisnis, ini adalah perubahan iklim, kebutuhan infrastruktur baru, kemudian diversifikasi produk, dan ancaman kompetitor baru. Jadi pengaruh iklim terhadap pariwisata seperti ini. Nah, kemudian kenapa pariwisata itu berpindah dari pariwisata massal ke pariwisata alam? Yang pertama, keinginan atau permintaan akan liburan yang berkesan. Beberapa wisatawan yang sudah terdidik misalnya, 71% beranggapan bahwa liburan itu harus menguntungkan baik pengunjung maupun orang yang dikunjungi. Kemudian 85% berpikir bahwa liburan itu tidak harus merusak lingkungan. Kemudian 77% liburan itu harus memiliki pengalaman dengan budaya lokal. Nah, dari hasil ini kemudian dijadikan sebagai tema kegiatan pariwisata. Di Indonesia, kapan wisata itu muncul dimulai pada abad ke-15. Ini karena motivasi terhadap daerah jajahan baru. Abad 20 basis pada rekreasi. Kemudian ada Daniel Bosman, ini yang mencari primata di Kalimantan Selatan. Setelah itu mulai berkembang. Sifat dari objek daya tarik wisata alam di Indonesia ini karena ada in situ, ada di lokasi alaminya. Kemudian perishable, dia terjadi pada waktu tertentu, tidak sepanjang tahun. Kemudian non recoverable, ini susah pulihnya kalau sudah rusak. Kemudian non substitutable, ini tidak bisa digantikan dengan objek yang lain atau berbeda dari objek yang lain. Nah, tren perkunjungan pariwisata ini mulai dari 2011 dan 2012. Jadi jumlahnya itu meningkat secara keseluruhan. Ini total datanya. Kemudian dari daya saing pariwisata, Indonesia ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, apa itu indeks daya saing wisata? Jadi berdasarkan organisasi wisata, maka akan dihitung nilai-nilai tertentu yang menjadi keunggulan pariwisata. Nah, sumbangan pariwisata untuk devisa secara keseluruhan wisata itu masih rendah, karena investasi di bidang pariwisata itu lebih rendah dibandingkan untuk pengembangan
hotel dan rekreasi. Masalahnya apa? Keamanan, persaingan, kemudian kerentanan alam, dan pola-pola yang sama. Kemudian yang terjadi apa? Kurangnya diversifikasi produknya sama. Setiap objek wisata itu akan menggunakan atraksi-atraksi yang sama. Kemudian aksesibilitas kualitasnya menurun. Ada pungutan liar, kemudian biaya lain-lain yang semakin lama semakin menurun, bertambah. Kemudian kualitas layanan, keamanan, keselamatan itu semakin menurun. Kemudian miskin interpretasi, kemudian perawatannya masih sangat kurang, koordinasi dan jejaringnya masih lemah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Harus kreatif, produk harus didiversifikasi, kemudian aksesibilitas harus ditingkatkan kualitasnya, baik sarana prasarananya, kemudian standar produk keselamatan harus dibuat, kemudian meningkatkan promosi, jejaring, dan sebagainya. Nah, pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh satu sektor, maka pariwisata ini menjadi kegiatan multisektoral. Nah, kira-kira itu pengantar kita tentang kegiatan pariwisata.